Terima kasih Tuhan atas jamahan-Mu, lawatan-Mu, hadirat-Mu yang indah ini ya Tuhan. Sungguh kami bersuka cita karena Engkau ya Tuhan. Engkaulah sumber damai sejahtera kami, Engkaulah sumber sukacita kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami ingin selalu terus-menerus bersama-Mu Tuhan. Tuhan, setelah kami memuji, memuliakan dan menyembah-Mu Tuhan, sekaranglah saatnya kami mendengarkan firman-firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang hendak disampaikan oleh Monsinyur Christophorus Tri ya Tuhan. Berkati dan urapi Monsinyur ya Tuhan, agar ya apa yang disampaikan adalah sungguh berasal dari-Mu. Dan kami akan duduk diam sebagai seorang murid ya Tuhan, mendengarkan Engkau berfirman. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Bapak Uskup Monsinyur Christophorus Tri dipersilakan untuk memberikan firman-Nya. Dipersilakan kepada Bapak Uskup. Salam, salam sehat bagi kita semua. Baik, saya sebenarnya sudah memberikan materi ini kepada Konvenda yang ke-11 di Jakarta, Bogor, Bandung. Tapi saya kira ini perlu diingatkan terus-menerus bagi kita, apalagi yang ikut ambil bagian sebetulnya bukan hanya karismatik, tapi seluruh orang hidup sebetulnya inilah yang dibutuhkan. Mengapa? Di sini dikatakan pembaharuan karismatik Katolik sebagai aliran rahmat dalam gereja. Nanti kalau kita sekali lagi dipecah-pecah, kenapa kok aliran, lalu rahmatnya, lalu dalam gereja, dan karismatik itu seperti apa, dan seterusnya, inilah nanti yang bisa memperjelas kita, sesungguhnya kita ini mau kemana, kita mengarah kepada siapa, dan seterusnya. Ini yang menjadi suatu tanda, sebetulnya seluruh kehidupan kita nanti seperti ini. Nanti sinode kita arahnya kepakai yang apresiatif inquiry. Jadi selalu melihat yang positif. Saya kira bukan hanya karismatik, bukan hanya nanti sinode, tetapi seluruh orang hidup. Kalau saya garis bawahi, yuk kita hidup dengan siapa saja, dengan apa saja, lalu juga di dunia ini, coba deh garis bawahi yang positif. Maka ini akan lebih baik. Jadi kita tidak ke belakang lagi melihat sesuatu yang dendam, melihat sesuatu yang buruk, dan seterusnya. Maka saya pengen sampaikan di sini nanti, yaitu tentang karisma, orang-orang yang berkarisma dengan ciri khasnya, nanti nyambung lagi dengan orang yang mendapatkan 7 karunia roh, lalu juga sama, nanti lebih diringkas lagi, orang yang mendapatkan Roh Kudus seperti apa, itu sebenarnya nggak lepas dari kesemuanya ini, nanti ciri-cirinya ini. Lalu juga kita jangan mengatakan, kalau sudah punya satu, kita pasti punya semuanya. Oh tidak juga, atau sebaliknya. Kita kayaknya harus mempunyai seluruhnya, tidak. Biasanya itu saling mengkait satu dengan yang lain. Maka saya ingin, yuk kita sedikit membuka pikiran, mata hati kita, dan termasuk juga saya pengen menegaskan keberhasilan karismatik, keberhasilan orang-orang yang dapat roh, keberhasilan orang-orang yang dapat karisma. Ini adalah sebenarnya ciri khasnya ini. Saya ambil alirannya dulu. Sebagai aliran. Aliran itu
melalui, lewat. Itu kalau hebat sekali kalau orang menjadi jembatan, menjadi jalan yang diinjak-injak, jembatan juga sama yang diinjak-injak, itu luar biasa pengorbanannya. Nah, jadi aliran ini sebetulnya bisa dilewati. Jadi lewat. Tidak harus menjadi seperti materi yang ada. Umpamanya saya sebagai aliran roh, aliran rahmat, aliran kasih Allah. Bukan saya menjadi Allah. Tetapi kita salah satu sudah bisa merasakannya, lalu kita juga bisa membagikan kepada yang lain. Jadi bukan berarti aliran itu jadi airnya, aliran itu jadi udaranya, aliran itu jadi listriknya, dan sebagainya. Tetapi yang dapat sungguh menyemangati, sarana jalan, mewarnai, bahkan paling tidak menambah 1 atau 2 dan seterusnya, mengantar, menjelaskan. Jadi kalau saya mau sampaikan nih, karismatik, bahasa roh bukan satu-satunya keharusan. Bukan satu-satunya. Kalau ada yang dapat, monggo, nggak apa-apa. Tidak pun tidak jadi masalah. Karena ini bukan sekali lagi satu ciri sebenarnya orang dengan langsung real bisa berbahasa roh ada. Salah satu, ini bukan satu keharusan. Jadi jangan takut, saya juga udah ikut karismatik sekian lama, bahkan saya pertama jadi imam pun, dulu frater juga masih ikut dan seterusnya, sampai sekarang. Saya tidak bisa berbahasa roh, tapi ada karunia yang lain yang saya dapat. Dan di sini diingatkan, syukur kalau mendapat itu, dan ingat, yang kita tidak mampu menyergap, menangkap roh Allah, pengetahuan Allah, sekali lagi, Tuhan sendiri yang menyergap kita. Kalau juga dalam kitab suci kita pernah dengar, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Nah, di sini sebetulnya karena pertama-tama yang namanya aliran atau rahmat itu adalah belas kasih Allah atau kurnia Roh Kudus dari Allah. Kalau kita mengatakan itu sebagai aliran rahmat. Lalu kita sekarang tidak membedakan karisma, karunia, roh, rahmat, kita tidak membedakan itu dulu. Sebetulnya ada ciri khas tertentu, tapi saya bilang saya sekarang agak sama saja. Agak kita samakan saja. Jadi di sini karisma, karunia, roh, rahmat itu betul-betul dari Allah. Allah duluan. Allah memberi dan juga memilih. Bukan kita yang berusaha. Kita hebat, lalu kita memilih dan kita mendapatkan. Nah, ini sebetulnya bukan seperti itu. Lalu biasanya, pernahkah Anda merasa ada seseorang yang selalu merasa dirinya istimewa? Kalau dirinya merasa istimewa, ini sebetulnya bukan orang yang dapat roh. Jadi, lebih dari yang lain. Artinya, sekali lagi ini bukan orang karismatik. Hati-hati. Dulu kita juga sering mendapatkan bahwa kalau orang karismatik sudah mendapatkan roh dan sebagainya, jadi lebih dan seterusnya dan seterusnya. Malah justru tidak. Nanti saya kasih ciri khas bahwa bukan itu. Kalau ada orang istimewa itu, nanti malah terbalik, mengistimewakan orang lain. Malahan ini bukannya dimaksud orang yang berkarisma atau berrahmat. Orang yang berkarisma adalah orang yang biasa saja. Tetapi kehadirannya selalu membuat semangat, tadi karena aliran, nyaman, dan menyenangkan. Bahkan menganggap orang lain yang ditemuinya atau lawan bicaranya, yang di sekitarnya, yang istimewa. Nah, ini harus dasar jadi kuat nih. Orang yang sudah dapat karisma dari Allah, itu seperti itu. Kalau kita melihat sekarang roh yang ada pada Allah, yang ada pada Kristus, lihat. Kehidupannya seperti itu. Jadi bukan kita ini merasa yang lebih dari semuanya,
yang lebih ngerti dari segalanya, yang lebih kaya dari semuanya. Saya kira tidak, malah terbalik. Yang istimewa adalah yang lain, lawan bicara kita, orang di sekitar kita, atau orang yang kita ajak bicara. Atau kalau kita juga datang ke sana, merasa itu membuat suatu yang nyaman, membuat semangat, dan menyenangkan. Bahkan orang lain yang dianggap istimewa. Ini nanti saya garis bawahi nomor 1, yang bukan kembali lagi yang menjadi dasarnya. Entah apa yang menyebabkan begitu, orang berkarisma atau orang karismatik mampu membangun dan menjaga hubungan baik. Nanti kalau kita bilang orang dapatkan roh, nanti lihat ada ciri khas hanya 4. Dan secara konsisten memperbaharui, menawarkan teladan hidupnya yang positif. Kembali saya selalu mengatakan, yuk kita hidup, entah itu di gereja, entah itu di sekolah, entah itu di tempat kerja, entah itu di dalam masyarakat, apapun, yuk sekali lagi, buat sesuatu yang positif. Teladan positif, berpikiran pada orang lain positif. Kalau sudah dimulai dari negatif, kekurangan, kelemahan, dosa, remuk ini, yang remuk siapa? Kita sendiri. Bukan orang lain. Karena kita harus memulai. Jadi kalau orang sudah lihat itu udah jelek, udah nggak bagus, sudah memikirkan dosa dan sebagainya, tidak mengistimewakan orang lain, hidupnya tidak akan pernah baik. Saya yakin di situ. Dan tidak nyaman, tidak tenang, dan seterusnya. Yang pasti, orang karismatik selalu membuat orang lain merasa penting dan merasa lebih baik. Ini menjadi dasar utama sebetulnya. Yang bukan yang hanya khotbah baik, maksudnya orang berkarisma itu lihat itu luar karismatis sekali, khotbahnya menggebu-gebu, kayaknya wah keras dan kasih semangat dan berapi-api, banyak pengikutnya atau persuasif, meyakinkan orang. Bukan itu salah satu, ya. Tapi nomor 1 yang tadi sebenarnya menjadi dasar paling utama. Ketika biasa saja, tapi orang lain istimewa. Mulai dari sana, baru saya minimal lah, itu bisa ditambah minimal 9 tanda-tanda orang yang berkarisma. Nomor 1, banyak mendengarkan orang lain, bukan dirinya sendiri. Memang mengikuti suara hati bagus, tapi sekali lagi belajarlah untuk nomor 1, banyak mendengarkan orang lain, bukan diri sendiri. Orang ini biasanya sangat konsen, tersenyum, mengangguk, dan melontarkan pertanyaan untuk menanggapi, menabik, mengacuhkan, bukan tak acuh, tapi mengacuhkan teman bicaranya, teman yang bertemunya, teman yang dekatnya, siapapun itu, suami, istri, anak, atau orang tua, dan sebagainya. Konsen nggak dia dengan orang lain yang ada di dekatnya itu? Orang tersebut justru tidak memberikan nasihat atau sok tahu. Wah, saya ini sepertinya sok tahu nih. Saya nggak berkarismatik. Sekarang sok tahu, memberitahu. Maksudnya di sini, ketika kita ketemu siapapun juga, lalu orang tersebut justru memberikan nasihat-nasihat dan selalu sok tahu dan selalu lebih. Nah ini dulu bahayanya seperti itu. Saya sudah dapat roh, maka kamu harus saya terangkan dan sebagainya. Padahal tidak. Orang tersebut justru tidak memberikan nasihat atau sok tahu, kecuali ditanya. Tidak pernah memaksakan atau memenangkan atau membenarkan pendapatnya. Lebih banyak mendengarkan untuk menunjukkan bahwa ia peduli. Kepedulian itu luar biasa obat. Kalau kita peduli sama orang lain, walaupun mungkin kita tidak memberi apa-apa, ini betul-betul menyembuhkan sekali. Mendengarkan orang saja, ada keluh kesah, nggak usah ngapa-ngapain, itu berapa persennya kita menyembuhkan. Mendengarkan itu. Peduli.
Sering keluar kata-kata, menurut saya segini, tapi ini hanya salah satu pendapat saya loh, nggak selalu betul loh. Lalu yang kedua, tidak memilih-milih tingkatan status, baik sosial maupun kedudukan, pangkat, dan titel. Kita senang sekali kalau berbicara komunikasi dengan orang yang populer, orang yang berpangkat, yang tinggi dan sebagainya, senang sekali. Tapi nggak mau saya levelnya di bawah dan sebagainya. Nah, orang yang berkarisma tidak memilih-milih tingkatan status, baik itu sosial maupun kedudukan, pangkat, dan titel. Ada sebagian orang yang tidak mampu mendengarkan sesuatu yang dikatakan orang lain yang dianggap lebih rendah. Ngelihat sebelah mata. Ini siapa nih? Kamu siapa? Lulusan apa? Titelnya apa? Kamu kaya enggak? Jadi orang yang betul-betul mendapatkan roh itu tidak memilih-milih. Jadi mendengarkan juga siapa? Jangan-jangan saya mendengarkan orang yang lulusan SMP, tetapi dia berhasil dari satu segi, atau dia juga tidak kaya, tetapi dia tahu tentang kebahagiaan yang sukacita. Mungkin kita kaya, tapi kita nggak sukacita. Tapi dia bisa. Jadi nggak lihat itunya, nggak lihat kayanya, miskinnya, tetapi benar-benar mendengarkan. Nah, kalau udah ngelihat status, dia nanti lihat siapa yang ngomong. Kalau sudah gitu, yang lebih rendah, dianggap lebih rendah, dia tidak mau mendengarkan hal apapun, itu dianggap wasting time. Buang-buang waktu. Saya bergaul dengan orang yang itu. Mungkin saja kedua-duanya bisa saling berbicara. Ada banyak tuh. Bisa saling berbicara. Tapi orang yang merasa lebih tinggi biasanya tidak akan benar-benar mendengarkan. Atau bahkan sampai membenarkan. Nggak mungkin. Sebaliknya, orang yang punya karisma, tadi yang kedua tidak memilih-milih, akan mendengarkan siapa saja. Tak peduli posisi atau status sosialnya. Dia bisa merasa mempunyai kesamaan dengan siapa saja, tidak hanya orang yang ada di kelompoknya, kelasnya, keluarganya, dan setaraf dengannya saja. Ini menyenangkan sekali nih orang. Betul-betul akan nanti dianggap. Nanti kalau kita mau menilai istimewa atau tidak, bukan diri kita. Orang lain biar menilai. Ini orang baik atau tidak, bukan kita yang ngomong. Saya baik loh, saya ini loh, saya ini loh. Saya hebat loh. Kalau kita yang ngomong, omong kosong. Orang lain biar yang ngomong. Orang lain yang bisa merasakan. Orang lain yang bisa mengungkapkan. Jadi tak peduli posisi status sosialnya. Kalau orang benar-benar sekarang mendapatkan roh, itu yang tidak membedakan. Di hadapan Tuhan sama. Ingat itu. Jangan-jangan malah justru orang yang dianggap rendah di dunia ini tinggi di hadapan Allah. Hati-hati. Yang ketiga, ciri orang mendapat tanda-tanda yang berkarisma. Selalu akan fokus dan berhenti beraktivitas ketika diajak bicara. Jangan nyambi. Itu benar-benar fokus sekali. Jadi kalau diajak bicara apapun juga jangan nyambi, apalagi remehkan atau juga sedang sibuk di mana, tapi nggak nyambi. Selalu fokus dan berhenti beraktivitas ketika diajak bicara. Kita sering dengar tuh, bahkan maaf nih. Saya baca buku pernah, jadi ada suami yang benar-benar tidak peduli kepada istrinya, maaf, sedang berhubungan seksual tapi membaca koran. Sambil baca koran tapi sambil seksual. Atau bukan hanya itu, ketika begitu juga berpikir akan orang lain.
Ketika sedang berbicara, ketika sedang berbuat sesuatu, atau disebut juga dengan sedang berhubungan intim, tapi dia berpikir orang lain, bukan orang yang di hadapannya. Ini ngeri sekali nih. Nggak fokus. Jadi tidak nyambi. Atau ini lebih penting. Tidak. Ketika kita berbicara, siapapun, itu yang menjadi fokus. Misalkan, kalau Anda berbicara pada teman atau sesama, tetapi dia tetap sibuk mengecek ponselnya, laptopnya, atau baca koran, atau sambil nyambi tanpa melihat, bukan ciri khas orang mendapatkan roh berkarisma. Orang yang berkarisma tidak akan melirik monitor komputernya. Ketika diajak bicara, bahkan meninggalkannya dan menghampiri yang diajak bicara dengannya. Coba kalau ini dilakukan buat anak, buat suami, buat istri, buat orang tua, buat orang yang dekat dengan kita, luar biasa. Ini kelihatan sekali orang nanti. Nah ini nyambung ya, bukan hanya tadi separuh-separuh, kalau satu ini, yang ini belum. Ini nyambung biasanya. Kalau sudah mulai mau mendengarkan orang, nanti nyambung. Mereka terbiasa mencurahkan seluruh perhatian kepada yang diajak bicara. Dengan demikian, banyak orang pasti ingin selalu berada di dekatnya dan memohon pendapat-pendapatnya. Jadi salah ya kalau dulu ngerasa ini lebih, yuk kita ngajak, yuk kita semakin lebih tahu, yuk kita punya pengalaman hebat sekali, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Saya kira itu malah gagal. Kalau kita merasa, oh kita yang sudah lebih, dan seterusnya. Dan yang keempat, orang yang berhikmat atau orang yang mendapatkan harisma, memberi, berbagi lebih dahulu. Nah ini kerjaannya Tuhan. Segala-galanya Tuhan loh. Tuhan itu benar-benar duluan, punya inisiatif duluan, mengasihi duluan, mengampuni duluan, ngapa-ngapain duluan. Yang baik, bukan yang buruk. Memberi, berbagi lebih dahulu dan tidak mengharapkan kembali atau bahkan berharap dapat lebih. Enggak. Oh yakin sekali loh, kalau kita mau begitu, sekali lagi akan berlipat ganda sebenarnya. Kalau kita udah berpikir nanti untung-untung ruginya, saya pernah membaca itu kalau ngasih 1 terus berharap 1 itu nanti 0, berapa dan sebagainya. Sama juga kalau 1 tapi berharapnya lebih gede itu dapatnya 0,000 dan sebagainya. Lalu kalau orang tanpa berharap ini mendapatkan tak terhingga. Itu matematika. Jadi memberi lebih dahulu tanpa mengharapkan dulu. Atau nunggu hasil. Sama kita juga kalau mau mengajak orang, jangan langsung ngerasa berhasil. Saya pengen ngajak ini supaya ini bertobat, supaya ini ikut ini dan sebagainya. Jangan nunggu hasilnya dulu. Tapi dicoba itu dulu. Artinya, bukan nasihat atau pendapat, lebih kepada pengalaman orang lain. Orang tersebut mengutamakan untuk memberi lebih dahulu, baru kalau mungkin menerima. Kalau mungkin. Karena kita juga hidup harus realistis ya. Tapi sekali lagi, bukan itu yang nomor 1. Inilah yang dilakukan orang berkarisma. Dan mereka tidak memikirkan apakah mereka akan menerima tuntutan atau hasil balasan. Mereka berfokus pada apa yang bisa diberikan karena memberi menjadi cara menciptakan koneksi nyata dalam suatu hubungan. Kalau kita bisa memberi, dan saya kira ya semua orang bisa memberi. Semua orang bisa memberi. Kalau dulu saya pernah menyampaikan sebenarnya, saya ulang-ulang tapi supaya juga ingat juga ya. Tidak semua pemberian dengan kasih, tapi kasih tanpa pemberian omong kosong. Maka kalau kita sudah mengasihi, mengampuni, mencintai, memberi. Memberi tidak hanya harta benda. Oh, jangan loh, hati-hati loh. Kita pengen kaya, kalau udah konglomerat saya baru akan bantu. Omong kosong, lihat.
Banyak orang kaya yang tidak memberi dengan porsinya. Ngasihnya kecil. Bukan ngasihnya kecil. Harusnya dia nggak segitu. Memberinya biasanya sisa-sisa. Ya udah nggak pakai. Saya gampang kok ngasih, kelihatan gede. Itu bukan, itu uang kecil, uang receh. Tapi lihat, orang janda miskin di Sarfat, yang juga ada di Perjanjian Baru itu ngasih berapa peser. Tuhan Yesus langsung bicara. Yang tanpa pamrih itu loh, dia memberikannya dengan kekurangannya. Jadi semua orang itu sebenarnya kalau mencintai, mengasihi, bisa memberikan segalanya. Dengan kekurangannya. Bahkan apapun. Di Sarfat itu kan hanya punya kue sekian, dia makan ini mati, nanti sesudah ini udah nggak punya apa-apa lagi, tapi masih ada yang minta lagi. Dan diberi. Akhirnya dia dapat kelimpahan. Makanya tadi saya mengatakan, minta memberi satu, pengennya ini hanya dapat satu, pengen kembalinya. Atau minta memberi satu, pengen dapatnya banyak, 0,0 berapa. Tetapi ketika kita memberi tanpa pamrih, dapatnya tak terhingga. Ini orang karismatik, ini orang yang disebut dengan berkarisma, ini orang yang dapat roh. Maka banyak sekali yang disebut tadi, kan pemberian sekali lagi ini tadi, ini sudah dikasih loh. Perhatian, peduli, mencintai, tenaga, waktu. Bukan hanya sekedar uang. Hati-hati, kita nunggu konglomerat baru ngasih. Nggak bisa. Udah saatnya kapan? Sekarang. Saya bisa berbagi kok. Saya bisa berkasih apa saja. Yang saya miliki saya bisa berbagi. Nggak usah dihitung-hitung untung ruginya dan seterusnya. Jadi kalau berhubungan, berkomunikasi ya begitu. Yang kelima, orang yang mendapatkan karunia, karisma, roh, dan sebagainya, nomor 5, tidak merasa dirinya penting dan istimewa. Tidak merasa. Kalau tadi dibandingkan dengan yang satu, gimana? Kalau satu ketika berbicara tadi, dia dinilai istimewa oleh yang lain. Kalau di sini tidak merasa dirinya istimewa, artinya ada orang yang terkesan pada dirinya sok penting, sok hebat, dan melakukan segala-galanya. Tak lain adalah orang yang juga merasa diri mereka penting. Nanti ada yang begitu. Maka di sini sebetulnya, yuk rendah hati, yuk jangan sombong. Yuk. Kalau sombong, maaf ini dosa atau perbuatan yang memalukan. Malu. Udah, kita paling kaya ya. Ternyata malu loh, ada yang lebih kaya lagi. Kaya baik lagi. Kaya ternyata murah hati lagi. Ada orang kaya hitung-hitungan. Malu. Di atas langit masih ada langit. Kita pinter, kita lulusan ini, dan sebagainya. Kita dan seterusnya. Meremehkan orang. Ternyata kita ada banyak yang tidak tahu. Coba orang yang membaca buku banyak, dia semakin merasa dirinya bodoh. Ternyata banyak yang tidak tahu. Tapi lihat orang sombong. Kayaknya udah tahu semua. Saya udah tahu semua. Bodoh itu. Dia tidak butuh lagi. Maaf, orang sombong itu memalukan. Sombong apa sajalah. Sok suci kayak, mau disebut juga dengan sok aktif kayak, mau itu yang disebut juga dengan sok kaya, sok pinter, sok segala-galanya. Malu, ada yang lebih dibalik itu semua. Dan kita malu sama Tuhan. Tuhan tahu semua itu. Ini orang-orang nggak punya hati. Kalau yang disebut dengan tidak, apa yang orang-orang sombong ini. Yang lain tidak terkesan dengan orang yang sok penting. Orang lain mungkin justru akan merasa terganggu dan tidak nyaman karena menganggap orang lain lebih penting dan istimewa. Nah, ini kalau sudah saling begitu, lihat. Makanya menganggap orang lain penting itulah, itu nanti kita akan dipentingkan oleh orang lain. Tapi kalau kita sendiri
merasa pengen penting, nanti orang lain juga, oh saya juga penting. Dan akhirnya tidak mendapatkan. Jadi di sini orang lain mungkin justru akan merasa terganggu dan tidak nyaman karena menganggap orang lain lebih penting dan istimewa. Maka orang yang berkarisma mempunyai pengetahuan, pendapat, atau sudut pandang sendiri dari suatu masalah. Jadi ada buahnya. Ini ada sudut pandang sendiri, ada kekasannya. Namun hal itu tidak mendesak penting bagi dirinya, karena mereka tidak bisa mempelajari sesuatu dari dirinya sendiri. Kita harus paham bahwa kita juga tidak bisa belajar dari diri kita sendiri. Kita belajar dari banyak orang, kita belajar dari lingkungan, kita belajar dari banyak dan sebagainya, dari mana-mana. Bukan hanya dari orang yang lebih tua, yang lebih suci, yang lebih baik, tapi dari semuanya. Dia sadar, mungkin saja ada hal-hal yang diketahui orang lain, tetapi tidak dia mengerti atau pahami. Ada yang orang tahu? Jangan-jangan enggak. Mungkin saya tahu nih tentang ini. Mungkin status saya kebetulan uskup. Tapi saya banyak yang tidak tahu Anda yang lebih hebat di satu segi. Mungkin dalam mendidik anak, mungkin dalam banyak hal. Kita harus belajar. Oh, saya masih banyak yang tidak tahu. Dia sadar, mungkin hal-hal yang diketahui dari desain. Karena ia bisa belajar dari pengalaman orang lain. Nomor 6. Membiarkan orang lain maju dan berkembang. Wah, ini berat. Apalagi kalau udah saingan. Ini cepat melebihi dirinya. Gurunya. Pujian tidak beli. Pak Ibu, ada orang yang susah muji, yang keluar dari mulutnya kata-katanya yang dendam, tidak enak, kotor, nggak mau tersaingi, dan sebagainya. Sedikit saja muji orang susah. Ingat, tidak usah harus banting tulang, tidak usah harus juga jerih payah, tidak usah harus yang namanya, waduh, manggul salibnya berat sekali. Hanya mau ngomong baik kepada orang lain, itu ada di sini. Biasakan di sini. Keluar omongan yang baik. Jadi membiarkan orang lain maju dan berkembang, bahkan puji. Pujian tidak beli. Banyak orang yang susah setengah mati untuk muji, nggak mau, ini saingan, nggak pernah mau. Nggak pernah mau dibawa. Ia tahu bahwa ada orang yang tidak cukup menerima penghargaan atas prestasinya. Karena itu, mereka akan menunjukkan pada khalayak bahwa seseorang tersebut rekan kerjanya telah melakukan tugasnya dengan baik. Kalau dia di satu tempat kerja. Ia juga tahu sebuah pengakuan akan membuat rekan kerjanya merasa telah membuat sesuatu pencapaian dan merasa lebih penting. Itulah sarana baik untuk memperkenalkan dirinya dengan lebih baik dan orang lain mengetahuinya apa yang sebenarnya. Maka saya pernah menyampaikan, kita bagaimana mau tahu identitas kita kalau kita nggak berdialog, kalau kita nggak berkomunikasi dengan orang lain. Kalau nggak kita memuji orang lain, bagaimana orang mau memuji kita? Jadi identitas harus terbuka dan dialog. Kita harus terbuka. Hal ini yang membuat orang yang berkarisma dihargai lebih jauh. Karena orang tersebut peduli untuk memperhatikan pencapaian yang dilakukan oleh orang lain. Justru banyak bersaing, tapi bukan berarti kita sekali lagi pengen mengalahkan yang lain, tetapi kita benar-benar yuk bersama-sama. Dan juga kita sedikit saja kalau seandainya kita menerima, kita di bawah atau juga mungkin, dan kita mengangkat, keluarkanlah itu, pujian itu. Membiarkan orang lain untuk dipuji, berkembang, maju. Semakin terbuka orang, sebetulnya semakin bebas. Ya, kalau orang semakin banyak simpen rahasia, apa-apa rahasia, nanti sekali ketahuan, aduh ngeri sekali. Makanya nggak usah rahasia, terbukalah dengan orang. Kalau salah ya salah, kalau enggak, udah beres. Bukan berarti harus betul-betul belak-belakan terbuka kepada siapa saja, tidak. Maksud saya, kita nggak usah takut
Dan jangan banyak menyimpan rahasia-rahasia hidup. Dan ini takut ketahuan dan seterusnya. Buat berarti eksklusif. Inklusif, bukan eksklusif. Nah, kita kalau selalu tertutup, apa-apa tertutup, kelompok ini saja. Maaf, identitas kita nggak muncul. Kebaikan kita nggak muncul. Itu banyak kalau kelompok yang hanya eksklusif. Inklusif, terbuka dengan yang lain. Ini akan lebih baik. Yang ketujuh, memiliki makna persuasif, meyakinkan orang lain dengan hidupnya, bukan dengan ngomongnya, bukan dengan pengajarannya. Sama saya sebagai pelayan, saya bukan pimpinan, saya pelayan. Kalau saya memberi contoh hidup saya, itu akan langsung diingat dan ditiru oleh orang lain, dan betul-betul akan masuk ke dalam hati, dan juga mungkin dalam kehidupannya dia bisa. Tapi kalau hanya ngomong, nanti seperti orang mengatakan, gajah diblangkoni, iso khotbah ra iso nglakoni. Tapi kalau dibuktikan, bahkan ada kemarin penilaian kepada saya habis-habisan, kalau jadi pimpinan hanya pengen disembah-sembah, pengen apa dan sebagainya, lalu pengennya didatangi, pengennya manggil orang, pengennya menentukan ini dan itu, tapi tidak mau datang ke tempat-tempat. Oh, nggak jadi masalah itu. Tapi saya melakukan apa yang saya betul-betul, saya datangi semua. Walaupun sekali lagi yang butuh orang lain, tapi saya datangi, saya sapa. Saya ingin seperti itu. Tidak seperti pimpinan dan sebagainya, manggil, mutuskan. Tapi saya datang. Yuk ngomong mau apa. Nah, makna persuasifnya itu bukan sekali lagi dengan tadi berapi-api, menggebu-gebu sehingga banyak orang yang bertobat. Dan bukan itu nomor satu. Nanti kalau melihat dari kehidupannya, kecewa. Oh, dia hebat sekali ya khotbahnya, dia hebat sekali ininya, tapi kehidupannya kayak gitu. Nah, sekarang di sini yang disebut dengan makna persuasif, jadi orang-orang yang dapat karisma, orang yang karismatis, itu bukan hanya ngomong, tapi hidupnya. Orang-orang berpolitik juga sama. Hidupnya benar nggak? Akan kecewa mereka kalau masuk ke politik. Memilih dengan cermat kata-kata, kalimat, dan sikap. Paling digarisbawahi yang sikap yang digunakan dapat sungguh mempengaruhi, persuasif, meyakinkan perilaku orang lain. Misalnya hati-hati, kata-kata kalimat, sikapnya yang menjadi pilihan orang yang berkarisma ialah membantu orang lain merasa lebih baik. Dia menciptakan suasana yang bahagia, antusias, semangat api, dan terpenuhi kebutuhannya. Jangan-jangan, dan seterusnya. Maka hati-hatilah. Kata-kata kalimatnya juga berbeda. Yang ke-8, orang berkarisma tidak berbagi gosip. Ini Paus selalu mengingatkan. Waktu puasa kemarin juga, Prapaskah dan sebagainya, ada yang digarisbawahi kok aneh sekali. Paus juga tahu ya, ternyata yang paling berbahaya tidak berbagi gosip. Hal yang buruk dikeluarkan, hal yang negatif dengan orang lain. Maka tadi saya bilang, sesuatu yang positif apa saja ngomongin orang juga positif, dan seterusnya itu akan betul-betul kebiasaan positif. Jangan sampai ada yang namanya disebut dengan rohnya itu divide et impera. Ini paling jahat. Saya percaya dulu, pimpinan dulu Orde Baru itu ngadu domba, masalah PKI dengan siapa adu domba, nanti dia tinggal menyalahkan dua-duanya, menjatuhkan dua-duanya. Kemudian naik. Padahal yang ngadu ya dia. Ini paling jahat kalau orang adu domba. Paling seneng kalau orang yang satunya jatuh. Dan biasanya orang yang diadu itu adalah musuhnya. Nggak seneng dengan ini, nggak seneng dengan ini, adu saja. Ini baru ngomong ini, sampaikan saja. Nanti kan berantem sendiri itu.
Nanti kalau ada yang kalah, kita tinggal masuk. Jahat sekali, divide et impera itu. Kita semua tentu senang mendengar berita gosip. Ada apa? Ada apa? Ngeri sekali. Kalau gosipnya itu benar aja, kita juga nggak enak loh dengarnya. Gimana kalau berita itu tidak benar? Kan ada pepatah ya, fitnah lebih kejam dari tidak memfitnah. Misalkan masalahnya kita sebenarnya tidak menghargai orang yang pertama menyebarkan berita yang belum pasti kebenaran tersebut. Dan biasanya ditambah, ingat gosip, tambah, lebih seru lagi ditambah. Padahal itu yang nggak dibuat. Ngeri, dibawa sampai mati nih. Jangan-jangan ini sudah ketahuan, tidak benar pun beritanya, tidak ada yang datang minta maaf. Nggak ada. Orang sudah digosip, udah ketahuan, nggak benar loh sebenarnya. Nggak ada yang datang untuk, maaf ya, kemarin menghancurkan hidupmu saya. Nggak ada. Dibawa sampai mati nih. Ngeri. Dan biasanya ditambah. Seneng tuh, ada gosip, ayo tambahin. Siapa yang tahu orang yang menyebar gosip itu juga pernah menyebar berita tak sedap mengenai diri kita. Jangan-jangan, kalau orang pada senang-senang gosip, jangan-jangan orang yang gosip itu pernah ngomongin kita juga. Kita takut untuk gosip-gosipan itu. Makanya bagus sekali, udahlah lupakan, saya selalu pengen ke depannya. Lupain semua yang sudah, yuk ke depan yang baik, baik. Itu kalau kita ngikuti orang-orang yang kayak gitu, yang jahat-jahat itu, sampai mati kita mau dibawa ke neraka itu. Biarin dia kalau mau masuk neraka, masuk neraka. Jangan mempengaruhi kita. Lalu kita mentertawakan ramai-ramai di belakang kita. Kita ditertawakan, artinya kalau udah ada yang gosip, kita ditertawakan. Inilah yang tidak dilakukan orang yang berkarisma. Mereka tidak membuka peluang untuk mentertawakan orang lain, nggak membuka. Untuk merendahkan orang lain, mentertawakan orang lain. Dan dengan sendirinya tidak akan ditertawakan oleh orang lain. Yang ke-9, nanti bisa ditambahi, tapi ini pokok-pokok. Siap untuk mengakui kegagalannya. Siap untuk mengakui kegagalannya. Artinya, bertobat. Kalau kita sekali lagi nggak bertobat, kita nggak pernah bisa ngasih ampun. Sok-sokan kita pernah ngasih ampun, kita hebat, kita sudah ngampuni. Tidak. Kita nggak pernah bertobat, sudah jelas digarisbawahi, kita nggak pernah bisa ngasih ampun. Maka kalau sekali lagi kita ngerasa, oh kita memberi ampun karena kita suka bertobat. Simpel sajalah, simpel, nggak usah yang jelimet-jelimet. Suka ngaku dosa nggak? Itu saja, kecil. Suka ngaku dosa nggak? Kalau kita mengaku dosa dan bahkan agak sering, bukan sering harus setiap hari, tapi mungkin ada ngerasa bersalah dan sebagainya, kita ngaku dosa. Ini orang yang pasti nanti juga ngasih ampun. Kita pernah tahu kan di kitab suci kita, sudah dikasih ampun oleh Allah. Utangnya sudah dibereskan. Dia punya utang kecil kepada orang lain. Disikat. Allah marah. Maka suruh Al-Gujo ini kurang ajar nih. Sudah ngerasakan, harusnya dia ngerasakan Allah baik, Allah mengampuni. Kita bahagia sekali, sudah diampuni oleh Allah. Saya harus mengampuni orang juga. Ini kebanyakan tidak, malahan. Saya diampuni orang. Nah itu karena nggak merasa dikasihi Allah. Kembali lagi, kita nggak pernah bertobat. Tobat itu gunanya untuk Allah baik. Kita tuh bersalah, diampuni terus. Supaya kita juga bisa mengampuni orang yang salah sama kita kecil. Orang yang sukses sering dianggap berkarisma karena mereka sukses. Namun tidak harus menjadi sukses untuk menjadi orang yang berkarisma. Saya ulangi,
Orang yang sukses sering dianggap berkarisma karena mereka sukses. Wah, karena sukses, karisma. Namun, tidak harus menjadi sukses untuk menjadi orang berkarisma. Siapapun bisa untuk berkarisma. Nggak usah ditunjukkan dengan hal itu. Ia hanya perlu bersikap tulus untuk menjadi berkarisma. Dan orang berkarisma harus selalu rendah hati, mau berbagi tentang kegagalan yang dialaminya, mengakui kesalahan, dan mampu mentertawakan dirinya sendiri. Sementara orang lain tidak akan mentertawakan orang yang berkarisma. Mereka akan tertawa bersama-sama untuk kesalahannya masing-masing. Itulah yang seharusnya yang membuat orang berkarisma lebih disukai dan bisa bersama-sama untuk memohon Roh Kudus. Maka nanti kalau kita mau membaca, melihat berhubungan dengan 7 karunia Roh Kudus, lihat 7 karunia udah apa saja sih? Coba dari yang 9 tadi ada masuk. Karunia takut akan Tuhan. Fear of the Lord. Jadi kalau kita nggak pernah takut sama Tuhan, bahkan Tuhan bisa dibeli. Tuhan takut dengan kekayaanku. Tuhan kalah dengan otakku. Tuhan kalah dengan kesucianku. Udah lupa Tuhan ya. Dia bisa buat apa? Orang nggak takut sama Tuhan kayak gitu. Yang kedua karunia keperkasaan, kekuatan. Fortitude. Artinya, tidak ada kekuatan lain selain Tuhan. Yang lain itu kecil. Anda bisa membeli segalanya. Anda bisa membeli polisi, Anda bisa membeli tentara, Anda bisa membeli segala-galanya, dan bahkan bisa dijaga dengan benteng yang kuat sekali. Kalau sekali lagi tidak dengan Tuhan, ada yang lain, apalagi yang tahyul, dengan kekuatan-kekuatan gaib. Saya ngerasa aman, saya kebal. Hati-hati. Itu kekuatan lain, bukan Tuhan. Lalu yang ketiga, karunia kesalehan, piety, suci. Nah, maka satu kesatuan sebenarnya yang tadi, kalau kita sudah merasa diri kita berdosa dan sebagainya, kita nggak ngerasa sok suci, sama dengan Bapa di surga sebenarnya. Maka perlu karunia kesalehan, butuh itu. Dan yang keempat, karunia nasihat, counsel. Sebetulnya ini adalah mewartakan. Menasehati itu mewartakan, bukan kasih tahu kayak yang lebih. Yang namanya counseling itu, konsel itu, menasehati itu adalah gini. Tuhan tuh baik loh. Tuhan tuh maha dan sebagainya. Jadi Tuhan yang benar-benar dinomorsatukan. Bukan kita nasihati karena kita pinter belajar psikologi, kita belajar ini dan itu, dan kamu nggak tahu. Tuhan yang menjadi pewartaan, diwartakannya. Yang kelima, karunia pengetahuan, pengenalan, knowledge. Ya, sekarang ini kita sama-sama berpikir, merenungkan, bukan sekali lagi saya memberi sesuatu. Kita sama-sama mengingatkan, saya juga sama, jangan-jangan saya ngomong begini, saya belum bisa lakukan ini. Kita sama-sama aja, yuk kita tertawa masing-masing, nertawain diri kita masing-masing. Kekurangan kita masing-masing. Nah, inilah sebenarnya pengetahuan. Oh, ternyata itu. Yuk kita bersama-sama. Lalu sama, karunia pengertian, understanding. Wah, ini pengertian ini sekali lagi didapat dari pengalaman iman kita. Kalau kita nggak punya pengalaman iman dengan Tuhan, nggak bisa. Maka ini betul-betul karunia pengertian yang disebut dengan understanding itu, pengalaman iman. Yang ketujuh, karunia kebijaksanaan kearifan atau wisdom. Maka di sini, kalau saya mau kasih apa ya, clue ya, kunci ya. Yuk baik dulu, baru benar. Artinya, kalau sekali lagi banyak orang yang ngerasa nih loh, agamaku paling benar. Kristus paling hebat.
Kitab suci kita paling jago. Tapi kita nggak melakukan kebaikan. Nggak bisa. Kalah. Sudah, orang lain akan mengatakan kita diserang, dituduh apa saja, nggak jadi masalah. Tapi ketika kita baik dulu, melakukan sesuatu, karya dulu, pelayanan dulu, kasih dulu, baru benar. Nanti orang akan nangkep benernya, bukan lagi kepada kita yang menerangkan benernya, Tuhan sendiri. Tuhan dulu, baru yang lain. Kalau mau kasih kunci. Tuhan dulu, baru yang lain. Pujian dulu, baru nantinya kalau sudah muji, ngomong jelek, terserah. Tapi belum pernah muji, ngomongnya jelek terus. Puji dulu. Berbagi dulu, memberi dulu. Baru nanti, enggak ya. Yang memberi dan sebagainya enggak apa-apa. Tapi kita duluan. Tapi sekali lagi tadi, enggak minta untuk do ut des. Saya memberi supaya diberi. Take and give dan sebagainya. Tanya dulu baru jawab. Mikir dulu baru ngomong. Jadi di sini hal-hal poin-poin yang saya kira harus lebih dahulu dijalankan, baru nanti kita mendapatkan sesuatunya itu positif. Tapi kalau sekali lagi itu orang yang dikarunia itu. Belum sudah duluan itu. Nah, kalau saya ambil summary-nya, ambil poinnya orang yang dapat Roh Kudus nih. Kalau kemarin saya selalu di khotbah apa-apa saya suka mengingatkan, kadang-kadang juga mengulang, nggak jadi masalah. Tapi orang harus diingatkan terus-menerus. Orang yang mendapatkan Roh Kudus ciri khasnya satu. Bawa damai. Salah satunya bahasa roh. Bawa damai nggak? Kalau ternyata kita bisa berbahasa roh dan bawa damai. Bawa kasih. Silahkan. Salah satunya mungkin bahasa roh bagi saya. Senyum. Ketemu orang lain tuh senyum, bukan sinis. Senyum, kayaknya udah damai itu. Hatinya sudah, ini tidak marah, tidak wajahnya menakutkan, atau juga sudah tidak senang, bahkan nggak mau lihat. Itu salah satu bahasa roh. Dengan senyum saja. Nggak usah yang, ya kalau sudah dapat yang lain, monggo. Apa kita merasa sukacita. Misalnya orang dapat bahasa roh, kita udah menangkap kasih Allah itu dan penuh sukacita, orang lain akan melihat, oh dia sukacita dekat dengan Tuhan, itu juga bahasa roh. Di situ. Ada yang dengan lain-lain, bisa menyembuhkan dan seterusnya, bisa membuat dan seterusnya. Pertama, bawa damai. Lihat orang kalau sudah datang, tentrem nggak? Nyenengin nggak? Membuat tertawa nggak? Jangan rasa takut nggak? Jangan-jangan saya juga akan memikirkan diri saya juga kok pada takut ya ketemu uskup. Jangan-jangan ini sangar nih. Ini herder nih. Padahal enggak loh. Kalau udah ngomong enak loh. Maka nggak usah takut atau serem ini gimana. Jadi satu, bawa damai. Anda bawa damai, Anda dapat roh. Anda karismatis, betul. Yang kedua, bawa kasih. Tadi saya sampaikan, ada suatu tindakan yang keluar dari diri sendiri. Kasih itu sekali lagi bisa dengan kata-kata, bisa dengan pikiran bagus, dengan hati yang bagus, apalagi sampai membuat sesuatu yang baik, bahkan menunjukkan teladan yang baik. Itu kasih. Berbagilah itu. Baik itu tenaga, baik itu waktu, baik itu pemikiran, perhatian, dan sebagainya, itu adalah berbagi. Jadi itu bawa kasih. Kasih tanpa pemberian omong kosong, tidak semua pemberian dengan kasih. Hati-hati loh. Banyak orang memberi, hati-hati di belakangnya ada apa, mau apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Oh, nanti supaya lancar, oh, dan sebagainya. Atau supaya populer. Yang paling ngeri adalah ketika kita memberi, saya menjajah orang itu. Itu jahat sekali. Kamu harus taat saya. Kamu harus turuti saya. Ngeri sekali. Saya nggak menilai orang lain, mungkin diri kita sendiri. Jangan-jangan dengan memberi itu, supaya nyetir menjajah orang lain. Ini mahal, nggak sebanding. Paling memberi berapa sih lo?
Tapi ketika menjajah orang, menderita sekali itu. Memanggulkan salibnya kepada orang lain. Lagi, orang dapat roh, damai, membawa kasih. Yang ketiga, membawa, tadi saya bilang, aliran. Maka nyambung, aliran itu apa artinya? Suatu pengampunan pertobatan. Maka kita itu sebetulnya gampang sekali kok bawa wahyu Allah, revelation ini, yuk bawa kepada orang, ambil contoh. Ini singkat, simple. Yuk tugas kita di gereja membacakan Mazmur, membacakan, membawa lagu, atau membawakan doa, atau membawakan apa, lebih-lebih bacaan pertama, bacaan kedua, dipersiapkan dengan baik. Lalu saya membacanya baik. Itu revelation yang dari Allah yang kayaknya sulit, karena kita membacanya baik dan dipersiapkan, sampai kepada sesama kita, kepada orang-orang gereja. Disuruh aja nggak mau, bagaimana bisa membawa itu? Apalagi disuruh lari dan sakit hati, gampang ngeluh, gampang mutungan. Bagaimana bisa membawa revelation itu? Itu salah satu. Ada banyak yang lain. Ini aliran. Apalagi yang di sini disebut dengan ketiga, membawa hubungan Allah dengan manusia, manusia dengan Allah adalah pengampunan. Orang yang bisa mengampuni, nggak usah terlalu berat mengampuni. Tobat nggak sih kita? Membuka nggak sih hati pikiran kita ini? Itu orang yang bisa membawa pengampunan. Aduh, luar biasa. Saya punya teman dulu, pastor 2, satunya angkatan saya sudah tua. Sekarang umurnya lebih tua lagi. Tapi dia diam-diaman semenjak frakter. Sampai jadi pastor tahunan, diam-diaman. Hanya sakit hati sedikit. Saya ajari yang tua. Saya nggak salah kok, katanya. Yang salah itu yang terlalu arogan sekali. Pastornya sombong dan apa dan sebagainya. Dia punya karisma yang lebih-lebih lah, yang macam-macam. Talentanya banyak. Tapi sombong sekali. Akhirnya saya mengatakan, Romo, kalau Romo habis Natal ini habis misa, langsung, karena itu tugas juga di situ, Romo langsung datang meminta maaf, lalu juga berkomunikasi dengan baik, kasih tanganmu dan sebagainya. Saya akan angkat topi. Dia mengatakan, saya nggak salah. Dia sebetulnya jahat sama saya dan sebagainya. Justru itu Romo, kalau Romo duluan datang delosor. Saya sering lakukan itu. Maaf. Sudahlah, saya nggak salah pun, saya duluan delosor. Saya minta maaf atas nama apalah apa nama. Saya angkat topi, dan benar dilakukan. Walaupun nggak ditanggepi. Nggak jadi masalah. Tapi orang udah bawa pengampunan, orang sudah bawa pertobatan, luar biasa ini. Ini orang-orang, jadi hubungan apalagi membawa kasih Allah itu kepada kita. Itu pengampunan, yang bawa pengampunan. Atau sebaliknya, membawa iman orang yang belum terlalu ini karena kita, ya tadi nggak boleh ya istimewa, mendapatkan karisma, tapi kita juga mengajak orang jadi istimewa, membawa imannya kepada Tuhan, sama itu aliran. Maka benarkah tadi PKK aliran rahmat bagi gereja? Harusnya di situ. Yang keempat, membawa keselamatan. Jadi percuma kalau seandainya kita itu omong kosong semua, tidak menekankan suatu keimanan. Artinya hanya begini, yuk kita diajari baik, tapi tidak mengenal keselamatan yang dimiliki oleh siapa. Sekali lagi dengan tegas, kalau iman kita hanya kepada Kristus, dan Kristus adalah pembawa keselamatan, dan kita membawa orang pada Kristus, ini membawa. Jadi bukan berarti membawa kepada yang lain, karena sumber keselamatan yang kita tahu dan kita rasakan sungguh sudah dibayar lunas dengan darahnya di kayu salib, dengan kematiannya. Hanya Kristus yang pantas membawa keselamatan. Kita bawalah manusia-manusia itu juga benar membawa keselamatan. Bukan membawa yang lain. Ngerinya membawa kepada sesuatu hal yang lain, kekuatan lain atau apa saja, tapi tidak membawa keselamatan. Jadi orang-orang yang dapat Roh Kudus
Gak usah yang banyak-banyak. Damai, bawa kasih, bawa pengampunan, dan juga bawa selamat. Selamat itu siapa? Kristus. Yuk kenalkan Kristus. Yuk tunjukkan Kristus bukan sekali lagi dalam kitab suci dan sebagainya, tapi hidup kita yang menyerupai Kristus. Alter Christi. Sama dengan Kristus. Sekarang menjadi pertanyaan bagi kita, bagi diri kita sendiri semua, atau kelompok kita juga, sudahkah kita sungguh mendapatkan roh itu? Ataukah kita sudah menjadi aliran minimal rahmat untuk gereja atau orang lain dan sesama kita? Mari kita renungkan apa yang baru kita dengar bersama-sama. Amin.